tadi kita masih bisa mengucapkan doa. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Artinya kita bersyukur masih hidup. Kedua, dalam kehidupan ini Allah Subhanahu wa taala beri hidayah. Hidayah Islam, iman, tentu ini bagian dari kenikmatan yang sangat berharga bagi kita yang saat ini Allah telah beri hidayah keimanan. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala beri kita hidayah bersama dengan Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Fatir, ya, ada 3 golongan orang yang diberi kitab. Yang pertama apa? Para santri ya, Pak. Yang pertama apa? Zalimun li nafsi. Yang kedua, ini yang saya tanya santrinya, kalau Syafi'i sudah hafal di luar kepala. Yang kedua apa? Muqtasid. Yang ketiga, sabiqun bil khairat. Dan ketika berada pada sabiqun bil khairat, ayat berikutnya, maka dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling tidak 3 hal ini di antara nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita pada kesempatan kali ini untuk menjadikan kita, kata Syafi'i tadi, wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada alasan kemudian kita itu merasa takut dan merasa bersedih. Nah, ini paling tidak 3 hal itu. Belum lagi kenikmatan-kenikmatan yang lain tentunya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan juga para pengikut-pengikutnya. Baik, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini ya ini mohon izin kepada Ustaz Syafi'ul Anam selaku pimpinan pondok pesantren. Ya, kalau secara umum tadi Masya Allah sudah luar biasa apa yang disampaikan oleh Ustaz Syafi'. Cuma sedikit saya mungkin sekedar sharing saja beberapa hal yang itu melekat, ya, seharusnya melekat kepada para ahli Al-Quran. Yang pertama, bahwa kita semuanya itu mengakui bahwa kita itu milik siapa? Allah. Kalimatnya inna lillahi, enggak usah lanjutkan, pikiran nanti istirja. Tapi ala kulli hal kita itu milik Allah. Inna lillah. Terkait makna inna lillah ini, yang pertama tentunya kita langsung fokus kepada bersama Qur'annya. Dan insya Allah ini semuanya sudah para pecinta Al-Quran insya Allah. Lillah, jadi mulai dari awal belajar Al-Quran, kemudian Masya Allah sudah ada yang bisa 30 juz, nantinya ada yang masih tahsin juz 30, juz 12. Pastikan itu semuanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya sudah menyebutkan bahwa orang ahli Quran itu enggak boleh cengeng, ya. Enggak boleh enggak boleh mutungan. Enggak boleh gampang kendor. Karena memang ketika kita bersama dengan Al-Quran itu, kira-kira kalau bersama Pak itu gampang apa susah? Nah, saya tanya ke walinya. Para wali, saya tanya, kalau misalnya bersama dengan Al-Quran itu gampil apa susah? Masih ngomong susah ku yo Quran, atau ngomong gampang kok yo. Kan saiki yo mesti nopo? Oke, panggri dunia banyak juga penghalangnya. Jadi kita harus lillah, karena kalau tidak lillah, ya banyak hal yang kemudian menjadikan kita itu lemah. Bukan lemah dalam artian dunia, ya, lemah pada keistiqomahan bersama dengan Al-Quran. Apalagi kalau kemudian kalau itu tidak karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika hadis Nabi yang menggambarkan ada seorang mujahid yang berjuang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dengan berbagai keheroikannya, kepalanya kata Allah lemparkan dia ke neraka. Kenapa? Karena
ternyata keinginannya untuk berperang, berlatih bela diri saat ini ya kawan-kawan, hanya ingin untuk mendapatkan sebuah label, sebuah label, wah ini hebat, ini kuat, ini perkasa. Datangkan seorang pembaca Al-Quran dengan berbagai kelebihannya, siang malam pagi petang bersama Al-Quran, ternyata kata Allah Subhanahu wa taala lempar dia ke neraka. Kenapa? Gara-gara apa yang dilakukannya itu membaca Quran siang malam, pas membacanya dengan bagus, dia dilihat, oh masya Allah ini qori'ah, wah luar biasa, suaranya bagus, bacaannya bagus. Maka yang pertama, pastikan bahwa ketika inilah yang kita menjaga keikhlasan ini agar terus bertahan sampai kemudian kita mampu mengal-Qur'ankan Indonesia. Nah, sampai habis niatan Manhajul Islam Surakarta ya. Nah, Surakarta, wah ini kena Surakarta nanti politik Solo sekitarnya saya sampai. Nah, Indonesia, alhamdulillah sudah dari Semarang sampai NTT apa NTT tadi? Kupang mana? Kupang ya, insya Allah. Nanti kayaknya juga bakal berubah lagi. Manhajul Islam Internasional insya Allah. Jadi tidak hanya Indonesia internasional. Sedikit saya cerita. Tadi saya sampai bilang bahwa santrinya berapa banyak. Ya kalau dibandingkan Manhajul Islam, santri kami juga banyak. Tetapi dulu juga berawal dari sedikit. Kurang lebih kalau sekarang itu kita per tahun satu santri mungkin itu rata-rata sekitar 350. Itu tapi kami memang mampunya baru segitu, belum bisa nambah santri lagi. Setelah sekian lama, qadarullah, ketika awal-awal kami dulu membangun, tidak kemudian berpikir santri kami ada yang keluar negeri, ada yang di Medina, ada yang di Turki, ada yang di Libya. Waktu itu kami tidak menyangka, di awal-awal kami itu memulai pondok pesantren ini. Qadarullah, setelah sekian waktu, ternyata Allah Subhanahu wa taala mudahkan, tunjukkan, dipertemukan dengan salah satu pondok pesantren di tengah Tangerang. Salah satunya itu beliau, kalau kita kan salah satu program kita setelah lulus ada pengabdian. Setelah pengabdian itu dari beberapa link yang kita kirimkan sebagai santri pengabdi, nah ternyata disitulah juga bagian dari sebuah pendidikan, menjadikan santri lebih dewasa dan lebih luas secara pandangannya. Apalagi Manhajul Islam, Ustaz Syafiul Anam sudah pernah ke Mesir. Saya yakin dia juga punya link-link untuk bisa masuk ke sana, insya Allah.